Halo semuanya, kembali lagi bersama kami What's Guys, channel yang akan menceritakan tentang alur film dari yang lama sampai yang baru. Kalian masih nggak mampu nonton di platform berbayar kayak Netflix atau Disney Plus? Sama, kami juga. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian jangan lupa untuk bahagia. Hehehehe. Film yang akan kami review hari ini adalah kelanjutan film dari Tekken. Kalau kalian belum nonton Tekken yang pertama dan kedua, bisa nonton dulu biar kalian gak bingung. Soalnya filmnya agak nyambung gitu. Tekken 3 bercerita tentang perjuangan Bryan Mills yang kena fitnah dan dituduh atas pembunuhan mantan istrinya yang sebenarnya nggak dia lakuin. Dengan segala pengalaman dan keahliannya pas jadi mantan agen rahasia, Bryan bertekad buat melacak dan nemuin pelaku, serta membersihkan namanya kembali. Bisakah Bryan melakukan itu? Kalau menurut kalian bisa, like video ini ya. Hehehe. Tekken 3 dirilis pada tanggal 7 Januari 2015 dan film ini adalah sequel terakhir dari film Tekken. Kalau kalian belum nonton sequel pertama dan keduanya, stop video ini sekarang dan nonton dulu sequel pertama dan keduanya. Film ini masih disutradarai oleh Oliver Megaton dan film ini masih dibintangi oleh beberapa nama besar seperti Liam Neeson sebagai Bryan Mills, Maggie Grace sebagai Kim Mills, Famke Janssen sebagai Lenore, Forest Whitaker sebagai Sergeant Frank, Doug Gray Scott sebagai Stuart, dan masih banyak lagi. Film ini berhasil memenangkan beberapa penghargaan. Salah satunya adalah People's Choice Award untuk film thriller terfavorit. Dan rating di IMDb untuk film ini cuma sebesar 6. Sebelum lanjut dengerin cerita dari What's Guys, kami mau ngasih tahu kalau konten ini mengandung spoiler. So, kita kasih peringatan spoiler alert. Kalau nggak keberatan dengan spoiler, silahkan rebahan dengan nyaman dan yuk, mari sini kita ceritain musik. Film dibuka dengan seorang laki-laki yang bekerja sebagai akuntan yang lagi diculik. Lalu kita diperkenalkan dengan Malenkov. Dia bilang ke laki-laki yang tadi jadi akuntan kalau bosnya ini punya utang. Dan si Malenkov ini berencana buat ambil sendiri di brankas. Lalu si akuntan ini disuruh buka brankasnya. Pas brankasnya dibuka isinya kosong. Iya, kayak otak kalian. Enggak salah, kayak dompet kalian lah. Malenkov yang kesel pun akhirnya telepon bos akuntan ini dan ngasih tahu kalau brankasnya kosong. Dan Malenkov bunuh si akuntan buat ngasih peringatan. Lalu scene berubah ke Akang Bryan yang lagi beli hadiah boneka panda buat kado ulang tahun Kim. Anjing, ulang tahun mulu kalau gue liat-liat. Dan di sisi lain kita diperlihatkan Kim yang lagi shock dan gak siap soalnya dia baru aja pakai tes pack dan hasilnya positif. Iya, Kim hamil. Ya anjir, udah gak perawan. Anjing lah si Jamie. Tiba-tiba Bryan datang ke rumah Kim dan Jamie buat ngasih hadiahnya. Kim kurang senang sama hadiah dari Bryan soalnya dia bilang hadiahnya kayak bocil. Kim lebih senang kalau Bryan ngasih dia hadiah Amer lah. Akhirnya hadiahnya diambil lagi sama Bryan dan Bryan pergi gitu aja. Pas lagi di mobil, Lenore telepon Bryan dan nanyain gimana hadiahnya. Ini basa-basi sih. Ngelihat kesempatan itu, Bryan ngajak Lenore buat mampir ke rumahnya buat dinner bareng. Malam harinya, Lenore datang dan ngobrol-ngobrol sama Bryan. Lenore cerita hubungannya dengan suaminya masih belum membaik kayak di film Tekken kedua. Lenore yang semakin terpuruk sama hubungan rumah tangganya malah mulai mikirin Bryan. Mereka berdua akhirnya ciuman. Iya, ciuman doang, gak sampai masuk lah. Setelah itu suasana jadi awkward dan Lenore pun mutusin buat pulang. Namun sebelum Lenore balik, Bryan ngasih kunci apartemen milik Bryan. Soalnya Bryan bakal ada tugas beberapa hari dan kalau Lenore perlu tempat buat sendiri, bisa datang aja ke apartemennya Bryan. Sekarang Bryan masih kerja jadi bodyguard orang-orang kaya.
Pas lagi liatin bosnya main golf, tiba-tiba Kim telepon dan ngajak ketemu besok. Keesokan harinya di tempat makan, Kim berencana ngasih tahu tentang kehamilannya, tapi pas mau ngasih tahu ke Brian, tiba-tiba ada bocil bandel di tempat makan tersebut, dan Brian kelihatannya nggak suka sama anak kecil. Karena hal tersebut, Kim jadi ngurungin niatnya buat kasih tahu ke Brian. Malam harinya, suami Lenore yang ternyata selama ini punya nama Stuart datang, dan dia minta Brian gak usah ketemu sama Lenore lagi. Dan Brian pun akhirnya terpaksa harus setuju. Lalu Stuart pun pamit soalnya dia mau ke Las Vegas. Keesokan harinya, Brian dapat SMS dari Lenore buat ketemu. Pas sudah sampai di lokasi buat ketemu, Brian ngeliat Lenore udah mati, dan tiba-tiba polisi datang gitu aja. Dengan pengalamannya, Brian berhasil melumpuhkan polisi dan pergi dari sana. Tapi Brian masih dikejar sama beberapa polisi. Dengan pengalamannya sebagai agen rahasia, Brian berhasil meloloskan diri dengan pergi ke tempat rahasia. Brian pun bingung dengan apa yang terjadi. Dia pun segera telepon Kim dan bilang kalau Lenore mati. Brian ngasih tahu kalau Lenore dibunuh di apartemen milik Brian, dan Brian janji bakal nemuin siapa yang udah bunuh Lenore. Lalu kita diperkenalkan dengan Sersan Frank Dotzler. Dia dapat info dari anak buahnya kalau ada telepon masuk dari nomor yang gak dikenal dan ngaku sebagai Lenore. Lenore teriak kalau ada orang yang mau bunuh dirinya, dan saat polisi masuk ke sana, mereka ngelihat Brian di TKP. Lalu Sersan Frank ngelihat tempat Brian ngilang dan nemuin tempat rahasia Brian. Sementara itu, Brian ke tempat rahasianya yang lain untuk ngambil beberapa peralatan. Lalu kita menuju ke rumah Stuart. Di sana Sersan Frank lagi interogasi Stewart dan menanyakan hubungan Brian dengan Lenore. Lalu Stuart cerita kalau istrinya mulai suka lagi sama Brian. Dan tiba-tiba Kim datang dan bilang kalau Brian bukan pembunuhnya. Karena Kim tahu Brian sangat sayang dengan Lenore dan gak mungkin ngelakuin hal tersebut. Lalu Stuart dan Sersan Frank pergi ke rumah sakit untuk melihat mayat Lenore. Setelah ditenangkan oleh Sersan Frank, Stuart cerita kalau beberapa tahun yang lalu Brian nyelamatin Kim dan Lenore di Paris dan Istanbul. Stuart curiga kalau Brian ini punya banyak musuh, tapi Stuart ini juga percaya kalau Brian ini bukan pelakunya karena dia adalah orang yang baik. Sementara itu, Brian diam-diam masuk ke ruang mayat dan ngelihat mayat Lenore untuk ngambil beberapa helai rambut buat dijadiin sampel nanti. Di sisi lain, Sersan Frank lagi nyari petunjuk buat mecahin latar belakang kasus ini, tapi dia nggak nemuin apa-apa. Anak buah Sersan Frank percaya kalau Brian ini adalah seorang mata-mata dan mantan agen rahasia. Tapi karena belum ada cukup bukti yang kuat, Sersan Frank masih nandain Brian sebagai target utama. Lalu scene berubah ke Brian yang sedang download data GPS dari mobil Lenore. Lalu dia meriksa data tersebut dan nemuin info kalau Lenore berhenti lama di sebuah pom bensin. Brian pun pergi ke pom bensin tersebut dengan menyamar sebagai polisi. Dia nanyain tentang Lenore kepada salah satu pegawai di sana. Tapi karena nggak dapet jawaban yang cukup, Brian pun meriksa CCTV di TKP. Tapi di luar, polisi asli juga sedang cari informasi tentang Lenore di sana. Brian pun dapat petunjuk dari CCTV kalau Lenore diculik oleh orang yang punya tato di tangannya. Tapi polisi asli ngeliat Brian di sana dan coba buat nangkep Brian. Akhirnya Brian tertangkap. Iya, Brian tertangkap. Lalu pas udah di mobil, polisi tadi telepon Sersan Frank dan ngasih tahu kalau Brian udah ketangkep. Tapi Sersan Frank ngasih tahu ke mereka untuk berhenti. Soalnya Sersan Frank tahu kalau Brian pasti punya rencana lain. Dan bener aja, setelah Brian berhasil ngelepas borgol, dia langsung ngajar polisi-polisi tadi dan ngambil alih kemudi. Setelah berhasil kabur, Brian lalu ngambil data dari mobil polisi. Tapi belum sempat nyantai, dia udah dikejar lagi sama polisi. Tapi bukan Brian kalau gampang ketangkep. Pas lagi kejar-kejaran mobil, Brian pun berhasil lolos lagi. Brian pun ditelepon Sersan Frank dan minta waktu 2 hari buat nangkep pelaku yang asli.
Tapi Sersan Frank bilang kalau dia harus ngelakuin tugasnya untuk nangkep Brian. Ternyata, di mobil polisi tadi, Brian berhasil ngirim rekaman CCTV ke kantor polisi. Setelah Sersan Frank meriksa CCTV yang dikirim Brian, Sersan Frank langsung nyuruh anak buahnya buat cari siapa penculik tersebut. Sementara itu, Brian nemuin Sam buat minta Sam menganalisis data di telepon Lenore dan sampel rambut milik Lenore. Keesokan harinya, Sam datang ke pemakaman Lenore dan bilang ke Kim kalau Brian bakal nemuin dirinya. Besoknya, Kim datang ke sebuah minimarket, tapi dia dibuntuti oleh seorang polisi. Pas lagi ngecek minuman, Kim pun dapat pesan di sebuah minuman yang bertuliskan "Minum aku sekarang". Setelah meminumnya, Kim pergi ke kampus dan tiba-tiba izin dari kelas karena ngerasa mual. Sementara itu, Sersan Frank yang datang ke minimarket tersebut tahu kalau minuman yang diminum Kim sudah dicampur obat. Lalu Sersan Frank langsung buru-buru pergi ke kampusnya Kim. Di sisi lain, Kim yang baru aja sampai di toilet, tiba-tiba dihampiri Brian. Brian pun memeriksa penyadap di baju Kim dan ngasih obat penawar ke Kim agar dia nggak mual-mual lagi. Di toilet tersebut, akhirnya Kim ngasih tahu ke Brian kalau dia lagi hamil. Ngedengar hal tersebut, Brian pun langsung shock dan bilang kalau dia harus fokus buat cari siapa pembunuh Lenore dulu. Kim cerita ke Brian kalau dia curiga ke Stuart karena Stuart ngerasa ketakutan dan nyewa beberapa bodyguard. Setelah sampai di kampus Kim, Sersan Frank dan beberapa anak buahnya langsung cari keberadaan Kim dan Brian. Mengetahui hal tersebut, Brian pun meledakkan granat untuk ngalihin perhatian biar dia bisa kabur. Iya, meledakin granat di kampus. Hebat. Di sisi lain, Stuart yang lagi pergi ke Malibu dengan membawa beberapa uang sambil dikawal oleh beberapa bodyguard. Brian yang tahu hal tersebut berencana buat buntutin Stuart, tapi di tengah jalan, anak buah dari Molankov datang dan nabrak mobil Brian sampai masuk ke jurang. Lalu mereka ngelempar granat, dan mobil pun meledak. Duar! Apakah Brian mati? Oh, tentu saja tidak. Nggak tahu gimana caranya Brian bisa selamat. Tiba-tiba Brian selamat dan numpang di mobil lain. Setelah sampai di minimarket dan melihat anak buah Molankov, Brian pun langsung bunuhin anak buahnya satu-satu. Setelah itu, Brian nangkep Stuart dan mulai menyiksa dia. Dia nanyain bos dari orang-orang Rusia yang tadi, yang udah nabrak Brian sampai masuk ke jurang. Setelah disiksa, akhirnya Brian dapat info dari Stuart kalau orang-orang Rusia tadi bekerja untuk Molankov. Di sini kita juga tahu kalau bos yang punya utang ke Molankov di awal film ini adalah Stuart. Molankov lah yang bunuh Lenore karena Stuart gak bayar utang ke Molankov. Lalu Brian juga nanya, kenapa dirinya yang ikut dijadiin kambing hitam. Ternyata Stuart ini cerita ke Molankov kalau Brian ini mantan suami dari Lenore dan seorang mantan agen. Nah, Molankov takut kalau nanti Brian bakal cari Molankov dan ngebunuh dirinya. Makanya Molankov ngejebak Brian ini. Gitu katanya cerita dari Stuart. Ngedengar hal tersebut, Brian sekarang khawatir Molankov bakal ngejar Kim. Brian pun langsung pergi untuk jemput Kim. Scene berganti ke markas rahasia Brian. Di sana Brian minta Stuart buat cerita tentang Molankov. Dari cerita Stuart, kita tahu kalau Molankov ini adalah mantan prajurit Rusia yang tangguh. Tapi sekarang Molankov udah ikutan dunia underground. Stuart juga cerita kalau dulu Molankov dan dirinya bekerja sama di bisnis senjata. Tapi di bisnis terakhir, Stuart gagal menjual senjatanya sehingga Stuart punya utang ke Molankov. Lalu Brian minta Stuart buat nelpon Molankov. Stuart disuruh bilang kalau sekarang dia punya uang dan minta bertemu. Lalu Molankov minta untuk bertemu di apartemennya, karena di apartemennya Molankov punya keamanan yang sangat ketat. Iya, ini apartemennya satu gedung. Iya, orang kaya bebas. Brian yang dibantu Sam mulai masuk ke apartemen tersebut, dan seperti biasanya, Kang Brian ini dengan mudahnya ngebunuh satu persatu anak buah dari Molankov. Lantai demi lantai Brian datengin dan dia habisin satu-satu. Hingga sampai Brian berhadapan dengan Molankov. Tapi Brian berhasil dipojokin. Tapi
bukan Brian namanya kalau kalah 1 lawan 1. Brian pun akhirnya bisa ngebalikin keadaan, dan ketika mau nembak Molankov, tiba-tiba Molankov nanya, sebenarnya lu siapa sih? Lah, goblok aja sih. Menyadari hal tersebut, Brian pun tahu kalau sebenarnya dia lagi dijebak dan dimanfaatin sama Stuart. Sementara itu, Stuart berhasil nembak Sam dan ngebawa pergi Kim. Tiba-tiba polisi datang ke apartemen milik Molankov, tapi yang polisi lihat cuman mayat dari anak buah Molankov. Sementara Brian berhasil kabur lagi. Di tengah jalan, Sersan Frank nelpon Brian dan ngasih tahu kalau sebenarnya sebelum meninggal, Liner udah ngasuransiin uang sebesar 12 juta dolar. Iya, ini kalau dirupiahin bisa beli seblak sampai Jakarta kepedesan semua. Ternyata semua ini udah direncanain sama Stuart. Uang asuransi tersebutlah yang nantinya bakal Stuart gunain buat bayar utang ke Molankov. Tapi biar nggak dicurigain sebagai tersangka, Stuart ngejebak Brian. Di malam pas Stuart datang ke rumah Brian, sebenarnya Stuart ngegunain HP milik Brian dan pura-pura sebagai Brian. Lalu dia ngirim SMS pakai HP Brian yang nyuruh Lenore datang ke apartemen milik Brian. Sementara itu, Stuart berencana kabur dari kejaran dengan menggunakan pesawat jet. Pas mau take off, Brian tiba-tiba datang dan nabrakin mobilnya ke pesawat tersebut hingga pesawat tersebut nggak jadi terbang. Gila. Akhirnya Brian berhasil nyelamatin Kim. Pas mau bunuh Stuart, akhirnya polisi datang dan nangkap Stuart. Beberapa hari kemudian, Kim, Jamie, dan Brian ngomongin tentang anak yang lagi dikandung oleh Kim. Dan Brian pun bilang kalau dia bakal setuju dan dukung seluruh keputusan dari Kim dan Jamie. Film pun selesai. Moral story dari film ini ya, jangan punya utang, gitu sih. Mending hidup kaya tapi nggak punya utang daripada hidup sederhana tapi utang di mana-mana. Iya nggak sih? Sekian alur film dari Watch guys. See you soon guys.